Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Sukma, akan berbincang mengenai materi tentang pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. Yuk kita belajar bersama-sama, let's go! Oke, kita mulai dari pertanyaan dasar terlebih dahulu. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah suatu kondisi seseorang dalam keadaan terbangun dan mampu memahami situasi dan kondisi sekelilingnya. Kesadaran merujuk pada perilaku yang tumbuh dari kemauan diri dan dilandasi hati yang ikhlas atau rela, tanpa tekanan dari luar. Nah, berbangsa adalah kumpulan manusia yang memiliki kesamaan tertentu, misalnya nasib, suku, adat, ras, sejarah, dan budaya yang terikat oleh landasan moral etik dalam mewujudkan makna adil dan makmur bersama. Sedangkan bernegara adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki struktur pemerintahan yang disepakati bersama. Berbangsa merujuk pada manusia yang mendiami, sedangkan bernegara merujuk pada wilayah yang didiami bangsa itu. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Mengapa kesadaran berbangsa dan bernegara itu penting? Silahkan temukan jawabannya ya. Lantas, bagaimana historis dan sejarah Indonesia, Bu? Nah, secara historis atau sejarah, Hindia Belanda yang sekarang Indonesia itu pernah dijajah oleh Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang selama kurun waktu beratus-ratus tahun. Hal ini dikarenakan Hindia Belanda adalah negara yang kaya rempah dan tanahnya subur. Belanda membutuhkan waktu selama 300 tahun untuk menguasai wilayah Hindia Belanda yang sekarang Indonesia ini. Sedangkan Jepang menguasainya selama 3 tahun. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945, Hindia Belanda dapat merdeka dengan nama Indonesia. Tetapi apabila dikatakan Belanda menjajah Indonesia, hanya terjadi selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1945 hingga 1947 saat agresi militer Belanda. Karena masa itu secara de facto dan de jure Indonesia telah dikatakan berdaulat. Saat itu wilayah Indonesia terpisah dengan Irian Barat yang dikuasai Belanda hingga akhirnya direbut pada tahun 1963. Maka dari itu, secara historis wilayah Indonesia rawan akan perpecahan, pergolakan, dan penguasaan oleh negara lain. Perkembangan semangat kebangsaan di Indonesia digolongkan dengan 3 zaman, teman-teman, yaitu yang pertama zaman perintis. Ketika itu ada ditandai dengan pergerakan Budi Utomo. Kemudian ada zaman penegas yang ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir ada zaman pendobrak ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika sudah mengetahui potensi historis negara Indonesia, kiranya rakyat Indonesia seperti kita ini harus paham dan perlu dan pentingnya untuk kemudian meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu tadi Indonesia dilihat dari sejarah atau secara historisnya ya. Lalu geopolitik Indonesia seperti apa, Bu? Nah, selanjutnya geopolitik. Pernahkah kalian mengamati letak Indonesia di peta dunia? Apakah letak itu berpengaruh terhadap politik Indonesia? Mari kita bahas. Geopolitik diartikan sebagai ilmu bumi politik yang pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Ratzel yang mempelajari fenomena politik dari segi geografis. Jika berbicara tentang geopolitik, maka akan berkaitan dengan wilayah teritorial, keadaan geografis, sejarah, ilmu sosial, politik, strategi, dan kebijaksanaan.
Geopolitik adalah sistem politik dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara yang apabila dilaksanakan akan berdampak langsung pada sistem politik negara. Nah, apabila ada pertanyaan gimana sih geografis Indonesia itu? Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua, kalian sudah tahu kan, benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Indonesia memiliki luas lautan yang terbentang sangat luas, yang lautan itu saling menghubungkan pulau Indonesia hingga Indonesia menjadi negara kesatuan. Jadi negara kesatuan Indonesia itu ada karena terhubung oleh lautan Indonesia. Wilayah udaranya pun juga ikut luas, penduduknya banyak dengan heterogenitas yang tinggi. Heterogenitas itu meliputi heterogenitas suku, budaya, agama, dan ras. Ada banyak sekali suku, budaya, kemudian agama, serta kepercayaan, dan ras. Bangsa yang heterogen dan unik itu mendiami pulau-pulau. Indonesia memiliki banyak pulau yang bahkan hingga saat ini ada banyak loh yang belum didiami, sehingga hal itu berisiko dimiliki negara lain, terutama pulau kecil yang berbatasan langsung dengan negara lain. Indonesia memandang geopolitik sebagai suatu wawasan Nusantara atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayahnya, karena wawasan Nusantara memiliki asas keterpaduan yang meliputi satu kesatuan wilayah, budaya, ideologi, dan politik atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga pemahaman akan geopolitik Indonesia yang kondisinya seperti penjelasan tadi menuntut kesadaran berbangsa dan bernegara agar tercipta suatu persatuan, kesatuan, dan sinergitas antara kebijakan politik dan kondisi alam. Nah, kalau berbicara tentang perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara, contohnya adalah menghormati dan menghargai keragaman suku dan budaya, menyadari dan menghormati keberagaman agama. Nah, coba sekarang kalian sebutkan contoh yang lain ya, tuliskan dalam LKK kalian. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. Saya harap kalian dapat memahaminya sehingga dapat menyimpulkan dan menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri terkait materi hari ini, yaitu apa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah Indonesia. Yang kedua, apa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks geopolitik Indonesia. Yang ketiga, bagaimana jika tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, bagaimana jika memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima, bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran akan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh yang berbeda dengan contoh yang di atas yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. See you next time.